BTW, udah denger kabar belum? Hah? Kabar apaan? Lagi rame juga, masa nggak tahu? Oh, yang ojol dilindas mobil Brimob pas lagi demo. Bukan, lu. Oh, anggota DPR naik gaji. Itu mah udah biasa. Ya terus apaan? Itu loh, denger-denger katanya RT kita dicurangin ya? Dicurangin? Maksudnya? Kemarin itu pas lomba gapura terbaik, denger-denger katanya kita juara 1. Tapi mana? Nggak ada duitnya, nggak nyampe ke kita sepeser pun. Bang, bubur ya 1. Bu dokter, ketemu lagi. Beli bubur, Bu dokter. Nggak sopan lu, orang lagi ngomong ditinggal. Parungkat, saya ini udah dibayar belum bubur? Udah. Setelah kejadian kompor yang hampir membahayakan, Bang Topan merasa ada alasan untuk lebih sering mampir ke rumah Ibu Dot. Awalnya ia berdalih hanya ingin memastikan keadaan aman, tapi lambat laun, kunjungannya menjadi kebiasaan. Kadang ia datang membawa sayur dari pasar, kadang sekadar membantu memperbaiki barang-barang kecil di rumah. Ibu Dot awalnya merasa canggung. Ia terbiasa mengerjakan semua sendiri sejak lama, terlebih setelah suaminya jarang ada di rumah, dan anaknya lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun perhatian yang sederhana dari Bang Topan perlahan membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Ada sosok yang peduli. Meski ia sendiri tidak pernah meminta. Warga kampung mulai memperhatikan kedekatan itu. Obrolan ringan di warung bubur sering menyinggung tentang Bang Topan yang sekarang terlihat lebih rapi dan sering mondar-mondir ke rumah Ibu Dot. Sebagian bercanda, sebagian lagi sekadar mengangguk tanpa komentar. Bagi mereka, itu bukan hal besar, tapi cukup untuk menjadi bahan pembicaraan. Di sisi lain, Dot yang sedang sibuk mengurus keberangkatan ke Australia, mulai menyadari perubahan suasana di rumah. Saat ia pulang dari Tangerang setelah mengurus paspor, ia mendapati ibunya sedang berbincang santai dengan Bang Topan di teras. Pemandangan itu sempat membuatnya terkejut. Ada rasa bingung, antara senang karena ibunya punya teman bicara, dan khawatir jika hubungan itu menimbulkan masalah baru dengan ayahnya. Bang Topan sendiri tidak menutupi niatnya. Ia sadar bahwa Ibu Dot adalah sosok yang kuat, tetapi juga kesepian. Setiap pertemuan ia berusaha menunjukkan ketulusan, bukan sekadar basi-basi tetangga. Ada rasa hormat yang ia jaga. Meski perasaannya mulai tumbuh lebih dalam, perlahan, dinamika di rumah itu berubah. Jika sebelumnya Ibu Dot selalu merasa ditinggal sendiri, kini ia punya seseorang yang bisa dimintai tolong. Namun, bayang-bayang restu dari sang suami dan pandangan orang kampung menjadi dilema yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Dot sendiri harus segera menentukan langkah. Waktu keberangkatan semakin dekat, tetapi masalah di rumah mulai bertambah. Antara mimpi mengejar cinta di negeri orang dan kekhawatiran akan ibunya yang kini mulai memiliki kedekatan baru dengan orang lain. Hatinya kian bercabang. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa semakin berat bagi Dot. Paspor sudah diurus, tiket pesawat hampir siap, tapi hatinya masih penuh dengan keraguan. Ia ingin sekali berangkat mengejar cintanya, namun pikirannya terus kembali ke rumah. Setiap kali ia melihat ibunya, bayangan perjalanan jauh itu terasa semakin menekan. Ia tahu, ibunya mencoba tegar, bahkan selalu mendoakan agar ia berhasil. Namun, Dot juga tahu, sejak beberapa waktu terakhir, ibunya mulai sering ditemani Bang Topan. Kehadiran tetangga itu sedikit banyak membuatnya lega. Setidaknya ada seseorang yang bisa membantu menjaga ibunya ketika ia tidak ada. Meski begitu, Dot tetap merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia seakan meninggalkan ibunya dalam keadaan yang belum jelas. Apalagi ayahnya belum pernah memberikan persetujuan secara tegas. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, menimbang antara keberangkatan dan tanggung jawabnya di rumah. Menjelang hari keberangkatan, ia semakin sibuk mengurus koper, dokumen, dan segala kebutuhan. Teman-temannya memberi semangat, meyakinkan bahwa keputusan berangkat adalah jalan terbaik. Namun setiap kali ia duduk sendirian, suara ibunya terngiang. Juga tatapan ayahnya yang dingin ketika mendengar rencananya. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, Dot duduk di depan rumah. Udara terasa berat, seakan ikut menahan langkahnya. Ia menatap rumah, menatap ibunya yang sibuk di dapur,
dan merasakan perih di dada. Ia tahu, esok pagi semuanya akan berubah baik untuk dirinya maupun keluarganya. Keputusan sudah diambil, tiket sudah di tangan. Namun, yang belum selesai adalah kegelisahan hatinya. Apakah ia benar-benar siap meninggalkan tanah kelahiran dan ibunya demi mengejar cinta yang jauh? Atau justru semua ini akan menjadi awal dari masalah baru yang lebih besar? Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari baru saja muncul, tapi suasana di rumah Dot sudah dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Koper besar yang semalam ia rapikan, kini tergeletak di ruang tamu. Paspor, tiket, dan dokumen penting lainnya tersimpan rapi dalam tas kecil yang selalu ia genggam. Ibunya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, meski hampir tak tersentuh. Senyum tipis selalu ia tunjukkan di wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa sedih yang perlahan merayap. Setiap gerak-geriknya seakan menyiratkan doa dan restu, meski hatinya bergejolak. Dot sendiri berusaha tegar. Ia menguatkan diri bahwa keputusan ini harus dijalani. Namun, setiap kali ia menatap wajah ibunya, rasa berat itu kembali menghantam. Ia ingin mengatakan bahwa ia bisa membatalkan semuanya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, mimpi dan cintanya menanti di negeri seberang. Beberapa teman dekatnya datang menjemput, mobil yang akan membawanya ke bandara sudah siap di depan rumah. Suasana hening pecah saat koper diangkat ke bagasi. Ibu Dot berdiri di teras, berusaha menahan air mata. Tangannya gemetar saat melepas genggaman terakhir dengan anaknya. Perjalanan menuju bandara dipenuhi diam. Dot hanya menatap keluar jendela, menyaksikan rumah ramah kampung yang perlahan hilang dari pandangan. Ia merasa seakan meninggalkan seluruh kehidupannya di balik jalan yang terus menjauh. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah suatu hari nanti ia bisa kembali dengan kepala tegak, atau justru akan kembali dengan hati yang patah? Setibanya di bandara, suasana semakin riuh. Orang-orang lalu lalang dengan koper dan tiket di tangan. Namun bagi Dot, semua itu terasa seperti kabut, samar dan berat. Ia melangkah menuju ruang check-in. Setiap langkah terasa semakin menjauhkan dirinya dari rumah, dari ibunya, dan dari segala hal yang pernah menemaninya sejak kecil. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, jantungnya berdegup keras. Ia menatap sekali lagi ke arah pintu keluar bandara, seolah berharap bisa melihat ibunya berdiri di sana. Namun yang ada hanyalah bayangan dalam benaknya sosok ibu yang terus mendoakan dari jauh. Dengan langkah berat, ia akhirnya melangkah masuk menuju pesawat, meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengejar cinta yang belum pasti di negeri orang. Sepeninggal Dot ke Australia, rumah itu terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Setiap pagi, Ibu Dot masih melakukan rutinitasnya seperti biasa. Menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah. Namun kini, tidak ada lagi suara anaknya yang sibuk menyiapkan diri. Tidak ada lagi langkah kaki yang masuk keluar pintu rumah. Kesepian itu semakin terasa di malam hari. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa banner-banner ditonton. Sesekali ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding, sambil mengingat masa-masa ketika rumah ini ramai dengan suara tawa. Dalam kesendirian itu, Bang Topan perlahan hadir. Sebagai sosok yang mengisi kekosongan, ia kerap mampir. Entah sekadar membantu membeli kebutuhan dapur, memperbaiki barang rusak, atau menemani Ibu Dot berbincang di teras saat sore. Kehadirannya membuat rumah yang sepi terasa sedikit lebih hidup. Awalnya, Ibu Dot menolak banyak tawaran bantuan. Ia merasa sungkan dan tidak ingin bergantung pada orang lain. Namun semakin lama, ia mulai menyadari bahwa perhatian sederhana itu membuatnya lebih kuat. Setiap kali ada Mas Topan yang datang, kesepian yang biasanya menghantui perlahan berkurang.